Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teman Cerita. Kali ini kita akan kenalan dengan wanita-wanita muslim terkaya di dunia. Penasaran siapa saja mereka? Dari mana ya mereka mendapatkan kekayaan mereka? Dan bagaimana mereka menggunakan harta dan pengaruhnya untuk berbuat baik? Yuk, kita simak kisah inspiratif mereka. Perjalanan kita dimulai di Nigeria, sebuah negara yang kaya akan budaya dan sumber daya alam. Di sini, kita akan bertemu dengan Ibu Folorunsho Alakija, seorang wanita yang telah mengukir namanya dalam sejarah. Dengan kekayaan mencapai $1,5 miliar, Ibu Folorunsho adalah salah satu wanita terkaya di Afrika loh. Kekayaannya tidak hanya mencerminkan kesuksesan finansial, tetapi juga dedikasinya dalam berbagai bidang usaha. Awalnya, Ibu Folorunsho bekerja sebagai sekretaris di bank. Pekerjaan ini memberinya wawasan tentang dunia bisnis dan keuangan. Kemudian, ia membuka usaha jasa jahit untuk para wanita kaya di Nigeria. Bisnisnya maju pesat dan namanya semakin terkenal di dunia fashion Nigeria. Dengan kreativitas dan kerja keras, ia berhasil membangun kerajaan fashion yang dihormati. Hebatnya lagi, Ibu Folorunsho mendapatkan izin untuk mencari minyak dan gas di Laut Nigeria. Sebuah langkah yang sangat berani dan visioner. Ia mendirikan perusahaan minyak Femfa Oil, yang menjadi salah satu perusahaan minyak terkemuka di Nigeria. Femfa Oil menemukan ladang minyak yang sangat besar di Nigeria, yang membuat Ibu Folorunsho semakin kaya dan berpengaruh. Kesuksesannya di industri minyak tidak hanya meningkatkan kekayaannya, tetapi juga memberikan dampak besar pada ekonomi Nigeria. Tapi, Ibu Folorunsho tidak lupa untuk berbagi. Ia sangat peduli dengan masalah sosial, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan anak-anak. Ia mendirikan Rose of Sharon Foundation, yayasan yang membantu para janda dan anak yatim piatu di Nigeria. Melalui yayasan ini, ia memberikan bantuan finansial, pendidikan, dan dukungan emosional kepada mereka yang membutuhkan. Yayasan ini telah mengubah hidup banyak orang dan memberikan harapan baru bagi mereka yang kurang beruntung. Kisah Ibu Folorunsho Alakija membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk sukses. Dengan tekad, kerja keras, dan hati yang peduli, ia telah mencapai puncak kesuksesan dan memberikan inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Perjalanan kita berlanjut ke Qatar, bertemu dengan Sheikh Moza bin Nasser. Sebagai istri mantan pemimpin Qatar, Sheikh Moza memiliki pengaruh dan kekayaan yang luar biasa. Ia memilih untuk memajukan negaranya, terutama di bidang pendidikan. Sheikh Moza mendirikan Qatar Foundation, yayasan yang fokus pada pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi di Qatar. Qatar Foundation berhasil membangun Education City, tempat berkumpulnya berbagai universitas terkenal dari seluruh dunia. Keren banget ya! Sheikh Moza juga aktif dalam menyediakan pendidikan bagi perempuan dan anak-anak di negara-negara berkembang. Ia mendirikan Educate a Child, program global untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah konflik dan bencana alam. Kisah Sheikh Moza bin Nasser adalah bukti nyata bahwa kekayaan dan kekuasaan bisa membawa perubahan positif bagi dunia. Perjalanan kita di Timur Tengah berlanjut ke Arab Saudi, bertemu dengan Ibu Lubna Olayan, seorang tokoh yang telah menembus batasan-batasan tradisional dan menjadi simbol kemajuan bagi wanita di negara ini. Lahir di keluarga pengusaha terkenal, Ibu Lubna Olayan tidak hanya bersantai-santai menikmati kekayaan keluarganya. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan minat yang besar dalam dunia bisnis dan memiliki tekad yang kuat untuk membuat perbedaan. Ia justru ingin membuktikan bahwa wanita Arab juga bisa sukses di dunia bisnis. Dengan semangat dan dedikasi, ia memulai perjalanan karirnya yang penuh tantangan. Ibu Lubna memulai karirnya dari bawah, dengan bekerja di berbagai perusahaan internasional di Amerika Serikat. Pengalaman ini memberinya wawasan luas dan keterampilan yang sangat berharga. Ia kemudian kembali ke Arab Saudi dan bergabung dengan perusahaan keluarganya, Olayan Financing Company. Di sini, ia menerapkan semua pengetahuan dan pengalaman yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Di bawah kepemimpinannya, Olayan Financing Company berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan swasta terbesar di Arab Saudi. Ia berhasil membawa perusahaan ini ke tingkat yang lebih tinggi dengan inovasi dan strategi bisnis yang cerdas. Luar biasa! Ibu Lubna juga dikenal sebagai wanita pertama yang menduduki jabatan penting di perusahaan-perusahaan besar di Arab Saudi.
Prestasinya ini membuka jalan bagi banyak wanita lain untuk mengikuti jejaknya. Ia harus menghadapi berbagai tantangan dan pandangan negatif dari masyarakat yang masih konservatif terhadap peran wanita di dunia kerja. Namun, dengan keteguhan hati dan keberanian, ia berhasil mengatasi semua rintangan tersebut. Ibu Lubna Olayan adalah inspirasi bagi banyak wanita Arab, khususnya di Arab Saudi. Ia tidak hanya menjadi panutan, tetapi juga mentor bagi generasi muda yang ingin meraih mimpi mereka. Kisahnya mengajarkan kita bahwa kesuksesan tidak mengenal gender. Dengan kerja keras, dedikasi, dan keberanian, siapapun bisa mencapai puncak kesuksesan, terlepas dari latar belakang atau jenis kelamin mereka. Lubna Olayan adalah bukti nyata bahwa batasan hanya ada di dalam pikiran kita. Perjalanan kita berakhir di Arab Saudi, bertemu dengan Putri Amera Al-Tawil. Meskipun menyandang gelar putri, Putri Amera tidak terkungkung dalam istana dan kemewahan. Ia justru memilih untuk terjun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi rakyat, dan memperjuangkan hak-hak mereka yang terpinggirkan. Putri Amera adalah aktivis kemanusiaan yang vokal. Ia menentang keras diskriminasi terhadap perempuan di Arab Saudi dan memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi. Ia juga aktif menyuarakan hak-hak minoritas, seperti kaum buruh migran dan pengungsi. Ia mendirikan Yayasan Amal yang fokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan bantuan kemanusiaan. Putri Amera seringkali turun langsung ke lapangan, mengunjungi kamp-kamp pengungsi, panti asuhan, dan daerah-daerah kumuh. Kisah Putri Amera Al-Tawil mengajarkan kita bahwa gelar dan kekayaan bukanlah segalanya. Itulah cerita singkat dari beberapa wanita Muslim terkaya di dunia. Mereka tidak hanya sukses dalam dunia bisnis, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam kegiatan sosial dan filantropi. Kisah mereka membuktikan bahwa wanita Muslim mampu berdiri sejajar dengan pria. Semoga cerita mereka bisa menginspirasi kita semua untuk terus berusaha dan berkontribusi bagi masyarakat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.